Pelaku penganiayaan ibu kandung yang videonya sempat viral di sejumlah media sosial Malang akhirnya diringkus polisi. Pelaku mengaku penganiaya ibunya karena kesal tidak dibela saat pelaku dipukul oleh kakak iparnya. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Malang Kota. FA, perempuan yang videonya sempat viral di media sosial, ditangkap Satreskrim Polresta Malang Kota. Pelaku ditangkap di salah satu panti asuhan di kawasan Blimbing, Kota Malang. Dalam pengakuannya pada petugas, pelaku mengaku kesal karena saat dianiaya oleh kakak iparnya, dia tidak dibela oleh ibunya. Hal tersebut yang menjadi alasan pelaku kemudian bertindak tidak terpuji pada ibunya sendiri. Sementara itu kasus ini berakhir damai karena sang ibu N meminta kasus pemukulan oleh anak kandungnya sendiri ini tidak diproses hukum. Agar tidak terulang lagi, Polresta Malang Kota berjanji memberikan jaminan keamanan pada korban dengan membuat surat perjanjian. Sebelumnya, sebuah video berdurasi 51 detik viral di media sosial. Dalam video tersebut nampak seorang perempuan muda memukul seorang ibu tua saat berteduh di kawasan Pasar Mergan, Kota Malang. Meskipun orang tua pelaku tidak menuntut, namun pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polresta Malang Kota. Jadi dia ini menempati sekarang di pondok tersebut karena terus informasi adanya dengan kejiwaan ini kami sampaikan di sini bahwa yang bersangkutan tidak adanya tidak adanya sakit jiwa tersebut, istilahnya seperti itu. Terus setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap korban maupun anak, memang nanti kita hasilnya seperti apa. Teman dari ibunya sendiri memang tidak mau menuntut, ya, tidak mau menuntut karena selama ini yang merawat ataupun yang menjaga ibunya ya pelaku ini, seperti itu. Simon Alfredo melaporkan. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat angkutan mudik libur panjang Rabu besok, Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Malang Kota melakukan operasi kelayakan angkutan umum di Terminal Arjosari, Malang. Dalam operasi tersebut, 3 bus terpaksa dipulangkan karena tidak layak jalan. Operasi angkutan umum jelang angkutan libur panjang Rabu besok yang berlangsung di Terminal Arjosari, Kota Malang, melibatkan puluhan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Malang Kota. Puluhan petugas yang diterjunkan ini memeriksa kelengkapan bus seperti buku KIR, STNK, SIM, dan kondisi kelayakan bus. Hasilnya, sebanyak 3 unit bus ditemukan tidak layak beroperasi karena surat kendaraannya mati dan bannya tidak layak. 3 bus yang dianggap tidak layak ini oleh petugas dipulangkan dan dilarang beroperasi. Handi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang mengatakan bahwa operasi ini untuk memastikan bus yang beroperasi saat angkutan libur panjang Rabu besok berjalan lancar dan tidak terjadi kecelakaan di jalan. Handi juga menambahkan bahwa di masa pandemi ini, jumlah bus yang beroperasi di Terminal Arjosari Malang jumlahnya menurun dibanding sebelum pandemi. Dibanding sebelum COVID, penurunan operasional bus signifikan. Di Arjosari ini rata-rata antara 380 sampai 400 bus per hari. Saat ini tinggal antara 70-80 itu yang jalan. Nah, setiap ada kegiatan libur panjang, Natal, Tahun Baru, dan secara berkala itu kita lakukan ram cek. Seperti pada pagi hari ini menyongsong libur panjang, kita lakukan ram cek untuk melihat kesiapan segala hal yang ada di bus itu, safety, lampu, rem, dan lain sebagainya. Ini di tahap awal tadi ada 3 bus yang kita grounded, yang 2 karena bannya halus, bukan istirahat halus, kemudian yang 1 kirnya mati. Jadi kita grounded, kita tidak izinkan untuk jalan. Sedangkan Kasat Lantas Polresta Malang Kota mengatakan bahwa operasi bus tersebut merupakan bagian dari operasi Zebra. Operasi ini merupakan pengecekan kendaraan layak jalan jelang angkutan libur panjang. Dari operasi Zebra ini 12 kendaraan ditilang polisi.
Sementara, operasi kelayakan bus akan rutin dilakukan setiap hari hingga berakhirnya angkutan libur panjang. Kita mengecek kesiapan dari bus-bus yang akan digunakan ataupun beroperasional. Tentunya dalam operasi Zebra Semeru 2020 ini juga kita menekan angka kecelakaan lalu lintas dan angka pelanggaran. Sehingga di tempat ini kita melaksanakan penegakan hukum, pemeriksaan bersama dengan Dishub, tentunya dengan pemeriksaan laik jalan dari kendaraan bus-bus tersebut. Pantauan kami ada beberapa unit yang memang kita pulangkan atau kita perintahkan untuk mengganti bannya yang sudah tidak laik jalan, sehingga kita sampaikan kepada pengurusnya untuk disiapkan kendaraan tersebut sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas ataupun pelanggaran lalu lintas di jalan. Berarti nggak ada yang ditilang, Pak? Untuk penilangan dari Dishub melaksanakan juga penegakan hukum, dari kepolisian juga Satlantas melaksanakan penegakan hukum. Untuk sampai saat ini ada kurang lebih sekitar 12 bus yang kita laksanakan penegakan hukum. Simon Alfredo melaporkan. Memutus rantai penyebaran COVID-19 sekaligus mengedukasi dan melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Kabupaten Malang melakukan penyemprotan disinfektan di Kecamatan Tumpang. Penyemprotan ini dilaksanakan di beberapa desa, salah satunya Desa Malang Suko. Kegiatan penyemprotan di wilayah Tumpang ini dilakukan dengan mengerahkan 5 unit kendaraan operasional dari pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Malang, Satpol PP, PMI, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Penyemprotan ini dilakukan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19. Saat ini untuk wilayah Kabupaten Malang, untuk jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 per Selasa 27 Oktober 2020 sebanyak 1.010, sembuh 912 dan jumlah meninggal 65 orang. Sementara dari jumlah data di atas, 22 disumbang dari Kecamatan Tumpang dan 17 sembuh. Kegiatan penyemprotan ini menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 di Kabupaten Malang agar penyebaran COVID-19 ini bisa ditekan sehingga masyarakat bisa beraktivitas di era menuju tatanan kehidupan baru dengan lancar, normal, sehingga bisa memperbaiki taraf hidup perekonomian keluarga. Menurut Koordinator Lapangan Julianto menjelaskan, peran serta masyarakat dalam penanganan COVID-19 sangat diharapkan. Salah satunya mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Di wilayah Tumpang, penyemprotan dilakukan dengan menggunakan 45 unit kendaraan operasional pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Malang, Satpol PP, PMI, dan Dinas Lingkungan Hidup. Di Desa Malang Suko, penyemprotan dilakukan oleh TNI dan PMI. Penyemprotan langsung ke jalan desa, ganggang, dan rumah serta halaman warga. Untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan, sekaligus memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Tumpang. Untuk wilayah Tumpang ini ada 4 sasaran. Yang pertama Desa Jeru, yang kedua Desa Malang Suko, yang ketiga Desa Ringin Songo, dan yang keempat Desa Sukorame. Personelnya banyak Pak ya sekarang ya? Untuk personel ini kita didukung dari PMI, dari BPBD, Satpol PP, dan pemadam. Terus ada lagi satu kendaraan unit suplai dari BPBD. Harapan kegiatan ini seperti apa nih Pak? Harapan saya ini nantinya agar masyarakat ini merasa lebih nyaman dan lebih tenang sehingga dapat menimbulkan imun pada masyarakat. Jadi untuk meningkatkan imun. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang libur panjang cuti bersama, arus kendaraan yang masuk Malang Raya mengalami peningkatan. Di pintu masuk Kota Malang dan arah Karangploso, peningkatan arus juga terjadi, sehingga penumpukan kendaraan terjadi. Libur cuti bersama mulai tanggal 28 sampai dengan 1 November, rupanya dimanfaatkan warga luar kota untuk berkunjung ke Malang Raya. Hal ini berdampak pada mulai ramainya jalan utama menuju kota dan Kabupaten Malang.
Beberapa titik jalan sudah ramai dipenuhi kendaraan sejak pukul 10 pagi, khususnya ke arah Kota Malang. Di Jalan Balai Arjosari arus terlihat ramai lancar, baik yang masuk maupun keluar dari Kota Malang. Tidak hanya itu, di Jalan Tol Malang Pandaan juga terlihat kendaraan dari arah Surabaya menuju Malang, mulai terlihat ada peningkatan tetapi belum padat dan masih sangat lancar. Kendaraan yang masuk Kota Malang didominasi roda 4 pribadi dan juga roda 2, baik yang masuk maupun keluar Kota Malang. Menurut salah seorang pengguna jalan memperkirakan pada besok, tanggal 28, arus yang melintas ke Jalan Raya Karangploso akan semakin ramai, khususnya yang menuju Kota Batu. Di lokasi Jalan Kepuharjo, arus kendaraan tersendat menjelang perempatan jalan, akibat banyaknya kendaraan melintas dari 4 arah, tetapi pada umumnya arus masih terlihat ramai lancar. Gimana kondisi arus kendaraan nih? Mulai Kemungkinan dari arah pertigaan Polsek Karangploso itu nanti macet. Jadi sampai sana, sampai Tebu, dan ke sananya sampai perapatan Pendem. Pendem ya? Iya. Ini kan 5 hari ya, liburnya agak panjang juga ya. 5 hari. Memang kalau setiap jelang libur akhir pekan atau libur panjang padat jadi. Itu bisa dipastikan kalau Sabtu Minggu udah pasti macet di situ. Biasanya ramai jam berapa? Biasanya sampai jam berapa? Kalau kesininya dari arah sini itu hari Jumat sore udah ramai. Ramai ya. Ya kalau kesananya balik lagi, mau balik lagi keluar kota lagi, itu hari Minggu sampai sore. Malam kalau pas sampai maghrib. Sampai maghrib ya. Iya. Harapan sebagai warga masyarakat gimana dengan? Ya supaya lalu lintasnya tertib. Ya tertib aja. Iya, maksudnya nggak ada ya kecelakaan kayak kemarin di di Unmu, itu juga ada yang ngantuk, ada yang apa, katanya kecelakaan. Jangan sampai ada kayak gitu. Yang penting lancar lalu lintas. Lancar ya. Ya sebagai driver juga pengennya lancar gitu. Lancar, aman. Oke. Aman. Yohan Hikmawan melaporkan. Wali Kota Batu Dewanti Rupoko menjadi narasumber pada kegiatan Ikrar Kebangsaan Duta Damai Dunia Maya atau BNPT bersama pelajar dan mahasiswa se-Malang Raya. Dalam kegiatan ini, Wali Kota berpesan pada generasi muda agar menjadi influencer anti radikalisme dan terorisme. Salah satu dampak negatif globalisasi adalah keterbukaan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan sering disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk menyebarkan isu serta paham radikalisme dan terorisme untuk membentengi pemuda dari paham yang tidak jelas. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Pusat menggelar talkshow dan ikrar kebangsaan Duta Damai Dunia Maya BNPT bersama pelajar dan mahasiswa se-Malang Raya yang digelar di Hotel Singhasari Resort Kota Batu. Hadir dalam kegiatan ini Kasubdit Kontrapropaganda Direktorat Pencegahan Deputi 1 BNPT Kolonel Pas Sujatmiko, perwakilan Kepala Daerah dan Forkopimda se-Malang Raya, perwakilan pelajar dan mahasiswa se-Malang Raya. Hadir sebagai narasumber dalam acara ini adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Pusat, Komjen Pol Boy Rafli Ammar, Wali Kota Batu Dewanti Rupoko dan penulis buku serta influencer muda Linta. Acara yang digelar dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda untuk menjawab tantangan dalam pencegahan penyebaran paham radikalis dan terorisme di kalangan generasi muda. Komjen Pol Boy Rafli Ammar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, mengatakan acara ini merupakan wujud peringatan Sumpah Pemuda untuk membangkitkan semangat muda-mudi dalam mewujudkan kebinekaan sebagai jati diri bangsa, sebagai benteng pemuda di era globalisasi, dari paham radikal dan terorisme. Hari ini tadi kita sudah sama-sama berada di ruangan ini untuk menyaksikan yang tentunya ini adalah sangat bermanfaat di dalam melakukan penguatan jati diri bangsa agar di masa era globalisasi ini kita tetap waspada ada pihak-pihak yang tentunya berupaya menyampaikan, mempengaruhi paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara kita Pancasila. Oleh karena itu kewajiban semua elemen bangsa, pemuda-pemudi Indonesia untuk senantiasa kita pelihara semangat kecintaan kita kepada tanah air ini dengan melakukan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang tentunya
merupakan kewajiban kita bersama. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersyukur di Kota Batu kebinekaan, kerukunan sudah menjadi budaya yang kuat di masyarakat. Meski mayoritas Muslim, namun masyarakat Kota Batu menjunjung tinggi toleransi. Dewanti berharap generasi muda mampu menjadi influencer yang baik dan menjadi contoh yang baik sebagai duta anti radikalisme dan terorisme di lingkungan masyarakat. Di akhir acara yang diikuti oleh 30 pelajar perwakilan se-Malang Raya, 30 mahasiswa perwakilan dan 30 perwakilan penggiat dunia maya, serta 20 duta damai dunia maya dari 13 provinsi se-Indonesia ini, diakhiri dengan ikrar kebangsaan yang menyatakan komitmen untuk setia pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan NKRI. Para penggiat dunia maya dan pemuda juga berkomitmen untuk bersama-sama mencegah aksi radikalisme dan terorisme guna mewujudkan Indonesia damai. Anak-anak muda yang cinta Indonesia itu masih banyak, tetapi kalah dengan suara-suara segelintir orang yang merasa tidak seperti itu. Untuk itu kita pemerintah harus mengawal, membesarkan mereka, membesarkan hati, membesarkan semangat mereka agar supaya bukan hanya kecintaan tapi kebanggaan menjadi pemuda Indonesia itu tetap tercipta dan nantinya menjadi pemimpin yang hebat. Kita sebagai kota wisata memang harus terbuka, tetapi kewaspadaan, kehati-hatian, dan saling menjaga kampung halaman masing-masing itu adalah sesuatu keniscayaan yang harus kita lakukan. Apapun kita sangat paham situasi kondisi kepala desa, Babin Kamtipmas, Babinsa itu sangat tahu situasi kondisi dan warga di situ. Jadi ketika ada hal-hal yang di luar itu harusnya lebih tanggap, lebih waspada, yang kemudian bisa mendalami apakah mereka yang datang itu adalah orang-orang yang betul-betul ingin berwisata, ingin tinggal di Kota Batu dengan nyaman, atau yang lainnya. Itu semua harus melakukan itu tanpa terkecuali. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Peranan media dalam pembangunan opini terkait penanganan COVID-19 di Kota Batu sangat dibutuhkan pemerintah Kota Batu untuk membangkitkan kembali optimisme di masyarakat menuju tatanan pola hidup baru. Bertempat di ruang rapat PKK Pemkot Batu, bagian Humas Setda Pemerintah Kota Batu bersama insan pers kelompok kerja di Kota Batu menggelar workshop bertema peran media dalam memberikan informasi di tengah pandemi COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Kabag Humas Pemkot Batu Santi Restuningsasi mengungkapkan bahwa rekan-rekan media di Kota Batu sejauh ini dalam memberitakan kasus COVID-19 harus satu suara terkait data dan kondisi wilayah yang ada melalui tim gugus tugas COVID-19 Kota Batu. Untuk menimbulkan optimisme masyarakat Kota Batu di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah melalui tim gugus, Satpol, Kepolisian maupun Humas selalu menyampaikan informasi untuk new normal, kembali memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk menghadapi new normal. Diharapkan peran media dalam menyampaikan informasi itu berimbang dan sebaik-baiknya. Yakin COVID-19 ini sedikit demi sedikit dapat dikurangi. Salah satu narasumber yang hadir mengatakan bahwa informasi tentang COVID-19 itu awalnya sedikit, namun kemudian berkembang hingga pada akhirnya masyarakat mulai mendapatkan edukasi bahwa COVID-19 ini sebenarnya dapat dicegah dengan cara seperti menjaga jarak, meningkatkan imunitas tubuh, lalu yang sakit tidak bergaul dengan yang sehat, dan lain sebagainya, sehingga kemudian komunikasinya juga harus berbeda. Diharapkan dengan peran media terhadap COVID-19 ini mampu memberikan informasi atau pemberitaan yang berimbang, sehingga masyarakat atau pembaca tidak terhantui dengan pemberitaan. Ya, jadi peran media di masa COVID itu akhirnya berkembang. Dari yang pertama kali ketika COVID masuk ke Indonesia, itu kan sebenarnya informasinya sangat sedikit. Dan kemudian masyarakat itu
dihadapkan pada ketidaktahuan sebenarnya ini apa gitu kan, sampai dengan akhirnya kemudian COVID ini berkembang sedemikian rupa, kita mulai mendapatkan edukasi tentang bagaimana COVID ini bisa dicegah sebenarnya dengan berbagai macam cara, jadi meningkatkan stamina tubuh, terus kemudian untuk yang sakit itu tidak bergaul dengan yang sehat gitu, menjaga jarak dan lain-lain, sehingga bentuk-bentuk komunikasinya sudah harus berbeda. Yanto Yancung melaporkan.